Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Peternak Code. Di sini kita akan mempelajari kembali kode igniter. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan template admin LTE ke dalam aplikasi kita. Langsung saja, di halaman ini ialah tempat kita mendownload admin LTE. Pada URL ini adminlte.io. Kemudian Anda klik tombol yang mengarah ke URL GitHub ini. Kemudian setelah terbuka, silakan Anda bisa download pada link pada sebelah kanan ini. Saya sendiri sudah mendownloadnya. Kemudian di sini saya akan mengekstrak terlebih dahulu. Ini file zip saya ekstrak terlebih dahulu. Ya, dan ini hasil ekstrakannya. Kemudian di sini saya juga akan menyiapkan kode igniter yang masih baru. Saya buka terlebih dahulu. Saya di sini memiliki kode igniter. Saya ekstrak juga ke dalam htdocs. Ya, ini kode igniternya. Kemudian akan saya rename terlebih dahulu menjadi Peternak Code seperti ini. Oke, cukup mudah. Ini folder project yang akan kita masuki template admin LTE nanti. Kemudian kita kembali ke folder template admin LTE nya. Saya rename terlebih dahulu biar lebih mudah, admin LTE. Kemudian saya pindahkan, saya cut, kemudian saya pastekan ke dalam project. Di sini saya terbiasa pada kode igniter yang masih baru, saya terbiasa membuat folder aset seperti ini dan saya masukkan ke sini. Ya, jadi susunan aplikasi yang akan kita buat masih dalam posisi yang kosong. Ini versi kode igniternya adalah versi 3.1.10. Oke, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Saya close terlebih dahulu. Peternak Code seperti ini. Oke. Berarti aplikasi kode igniter sudah tertampil, berarti sudah terinstall dengan benar dengan versi 3.1.10. Oke, kemudian di sini saya akan membuka aplikasinya. Ya, baik. Dalam posisi kode igniter yang masih belum teredit sedikit pun, hanya baru kita menambahkan folder aset, kemudian kita masukkan folder template admin LTE tadi. Di sini biasa saya akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama yaitu pada folder application config, pada autoload. Di sini saya akan meload akan mengatur beberapa settingan. Seperti pada helper ini akan saya set URL dan filenya. Oke, sebentar, akan saya aktifkan terlebih dahulu karena saya menggunakan Linux di sini.
Oke, karena kita hanya mendevelop di dalam server lokal, maka tidak bahaya jika kita menggunakan akses 77 pada Linux. Oke, pada autoload helper sudah saya isikan URL dan file. Fungsi URL apabila kita di dalam kode igniter kita menggunakan script yang berbau URL, nanti akan secara otomatis menggunakan helper bawaan kode igniter. Oke, kemudian selain itu saya juga akan menambahkan di sini untuk library-nya. Library akan saya isikan seperti contoh di sini. Ada database email session. Ya, saya di sini menggunakan seperti contohnya karena memang pada aplikasi yang paling utama akan kita gunakan salah satunya database nanti. Oke, untuk email dan session sekalian kita gunakan. Tetapi ini yang pada intinya hanya akan berfokus pada menerapkan template HTML-nya, template admin LTE-nya. Oke, kemudian pada file config di sini saya akan menghapus URL index. Ya. Jadi akan saya hapus seperti pada video kita, pada video SEO yang kemarin sudah kita upload, SEO friendly. Oke, sekarang yang pertama kita akan menghapusnya. Kemudian kita harus menambahkan file.htaccess di sini. Saya kopikan dari aplikasi lain dan nanti akan saya tuliskan pada deskripsi YouTube. Oke. Sini saya menambahkan file htaccess.htaccess dan saya isikan script ini. Kemudian saya coba lagi. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk pada penerapan admin LTE-nya. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada kode igniter kita menerapkan konsep MVC yang sudah disediakan dari kode igniter, model, views, dan controller. Oke. Jadi perlu diperhatikan bahwa controller yang kita jalankan di sini, maka di sini secara otomatis akan dari kode igniter, dari contohnya file welcome.php ini sudah melakukan pelot view mengarah ke welcome message, views welcome message. Oke. Jadi untuk mempermudah, biasanya di dalam views ini saya akan membuat folder khusus. Di sini saya akan membedakan antara layout dan kontennya. Ya, oke. Akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk tampilan admin LTE-nya agar lebih mudah dipahami. Oke. Ini tampilan admin LTE yang sudah kita download tadi. Yang bisa kita sebut sebagai layout adalah bagian menu dan header yang sebelah sini. Kemudian pada isinya ini kita sebut konten. Jadi untuk layout ini sendiri pada aplikasi nanti yang akan kita selalu pakai. Untuk konten di dalamnya itu datanya yang akan berubah-ubah. Misal kita memilih menu dokter, akan tertampil data dokter. Kemudian ketika memilih pasien, secara otomatis di bagian konten itu akan berubah data pasien. Oke. Jadi antara layout ini akan kita pisahkan dari file konten. Jadi penerapannya seperti ini. Saya kembali ke scriptnya.
Di dalam folder views ini saya biasa membuat file terlebih dahulu. Maaf, saya folderkan terlebih dahulu. Di sini saya membuat folder, semisal nanti akan saya menampilkan data dokter, akan saya buat folder dokter. Oke, sudah jelas seperti ini. Kemudian perhatikan lagi, folder dokter ini akan berisikan kontennya yang berada di dalamnya untuk menampilkan data dokter. Kemudian untuk layoutnya sendiri, biasanya saya membuat filenya di dalam folder views. Jadi tanpa kita folderkan di dalam folder views ini. Oke, kita buat dengan nama layouts.php. Oke, jadi susunannya seperti ini. Ada folder dokter dan file layout sebagai layoutnya. Kemudian untuk folder error, index, dan welcome message ini merupakan bawaan dari CodeIgniter, nanti bisa kita hapus. Namun yang pertama yang bisa kita coba, kita tetap akan menggunakan controller welcome ini. Oke, jadi tahap pertama kita akan lanjutkan. Untuk layouts ini akan kita isikan semua HTML dari admin LTE ini. Tugas kita harus mencari di mana file tampilan HTML CSS ini berada. Secara sekilas kita bisa melihat pada folder admin LTE dan tidak diikuti apa-apa, berarti kemungkinan besar berada di file index HTML atau PHP. Oke, kita cek. Seperti tadi, kita menaruhnya di dalam folder aset admin LTE. Berarti kemungkinan besar filenya adalah yang ini, index.html. Kemudian tugas kita cukup mengopi seluruh isi di dalam ini, kemudian kita tempelkan pada file layout yang sudah kita sediakan tadi dan kita paste di sini. Kita save. Oke. Secara otomatis ketika kita menjalankan view layout ini, maka tampilan belum akan berjalan sempurna karena pada alamat yang kita arahkan tentunya akan berbeda dari yang bawaan admin LTE tadi. Jadi tugas kita harus melakukan kita harus mempaskan URL alamat folder yang ada di sini, alamat dari Bootstrap min CSS, font awesome dan seterusnya. Kita harus melakukan seperti ini. Oke. Oke. Jadi untuk site URL ini secara otomatis akan memanggil sampai dengan nama peternak code, kemudian diikuti masuk ke folder aset, admin LTE, dan seterusnya. Oke, namun di dalam config perlu kita set terlebih dahulu. Oke, untuk site URL, oke, kita isikan base URL-nya terlebih dahulu. Oke, untuk site URL sudah mengikuti. Kemudian kita coba terlebih dahulu.
Kita buka controllernya terlebih dahulu dan kita arahkan ke templates.php seperti yang sudah kita buat tadi. Kita memanggil layout.php. Kita jalankan. Oke. Oh maaf, dengan nama layouts. Oke. Tampilan masih belum benar karena memang kita belum seluruhnya melakukan pengarahan folder dengan benar. Belum kita arahkan semuanya. Jadi untuk yang lainnya juga kita berikan script seperti ini. Jadi untuk penginkludan CSS berada di bagian atas, kemudian untuk JavaScript-nya berada di bawah. Kita juga harus mengarahkannya. Oke, memang banyak sekali karena ada banyak library yang digunakan. Meskipun nanti kita tidak menggunakan semua, kita juga bisa menghapus apabila ada yang tidak perlu kita gunakan. Semisal kita tidak membutuhkan slim scroll atau chart, misal bisa kita hapus. Sesudah kita simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, dan hasilnya sempurna. Pastikan bahwa semua CSS sudah berjalan dengan benar dan ikon-ikonnya juga sudah berjalan dengan normal. JavaScript pastikan juga sudah berjalan normal. Untuk gambar ini berarti belum tepat. Kita bisa mencarinya dengan cara kita mencari mungkin salah satu tag yang ada di sini, user image. Sepertinya itu nama alternatif, user image. Ya, nama alternatif di sini. Dan kita juga harus melakukan mengarahkan seperti ini. Oke. Dan di sini juga masih ada di bagian sini. Oke. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Ya. Oke. Masih satu bagian lagi. Ya, bagian ini. Oke. Sebagai tambahan untuk teman-teman yang Sublime Text yang digunakan belum selengkap ini, teman-teman bisa melihat pada video playlist Sublime Text saya yang akan menambahkan package untuk melengkapi opsi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah CSS-nya kita sudah berhasil menerapkan seperti ini, seperti yang sudah kita sepakati tadi bahwa pada file layout ini hanya akan menyimpan CSS pada bagian menu dan headernya. Maka tugas kita selanjutnya, kita akan membuang bagian yang di dalamnya ini, yang akan kita isikan konten akan kita hapus. Jadi langkah pertama, pada script kita, pada file layout kita coba cari tag yang bernama dashboard ini. Oke, saya find dashboard. Ya, sepertinya yang ini. Kemudian akan kita buang mulai pada bagian. Oke.
Jadi ini bagian menu, bagian ini ternyata. Kita cari lagi. Nah, yang ini dashboard, di sebelahnya ada control panel. Oke, kita bisa melipat seperti ini dan coba kita hapus. Oke, kita refresh. Ya, dan tampilannya sudah berhasil. Ini untuk menunya tertutup karena memang kontennya kosong. Nanti kita akan lebih mendinamiskan. Sekarang tahap pertama kita akan tetap membuat div di dalamnya ini. Sebentar, saya kembalikan sebentar. Ya. Oke, maaf. Jadi yang perlu kita hapus ialah di dalam kelas content wrapper ini. Oke, dan untuk sebentar saya tampilkan lagi saja. Oke, jadi yang akan saya hapus adalah bagian yang di bawah ini. Karena untuk bagian nama halaman dan untuk breadcrumb-nya ini nanti kita akan tetap tampilkan secara dinamis. Secara otomatis akan menampilkan nama halaman yang ditampilkan. Oke, berarti yang perlu kita hapus adalah bagian yang setelah ini. Ini saya copy terlebih dahulu saja. Kemudian saya lipat seperti tadi. Kemudian saya hapus. Oke, kemudian saya kembalikan dan ada div tutupnya satu. Saya refresh lagi. Ya, seperti ini harapan yang kita butuhkan pada file layout sudah terpenuhi, dan langkah selanjutnya kita harus menghapus menu-menu ini dan cukup kita membutuhkan menu yang akan kita gunakan. Langkah pertama kita cari kata-kata main navigation di sini. Main navigation, oke. Kemudian akan kita hapus menu yang di bawah-bawahnya ini, oke. Mulai L ini akan kita hapus. Ya, ini masih bagian menu. Jika kita lihat tag-tagnya di sini, label-labelnya, kita hapus sampai LI yang terakhir, sampai di sini. Ya, saya save. Saya coba lagi. Ya, dan berhasil. Untuk dashboardnya cukup kita gunakan salah satu saja untuk sebagai contoh saja. Oke, ini saya hapus. Dan untuk tanda panah ini agar terhapus juga, kita hapus pada bagian ini. Oke, saya refresh. Ya, jadi sudah ada satu menu dengan nama dashboard. Dan apabila kita akan menambahkan satu menu lagi, kita bisa mencontoh CSS yang tadi. Misal saya kembalikan lagi, kita bisa mencontoh pada CSS yang sudah kita hapus. Seperti apabila di sini ada drop down dan sebagainya, bisa kita gunakan. Tetapi di sini saya akan mencontohkan sedikit menu saja karena kita yang utama akan menerapkan layout kontennya. Oke, saya akan menambahkan satu menu lagi. Saya akan duplicate pada bagian ini. Ya, di sini saya akan membuat menu master dokter, misal seperti ini. Dan untuk ikonnya saya rubah menjadi ikon user. Coba saya refresh. Ya, seperti ini. Saya buang lagi untuk panahnya. Ya, saya refresh. Oke. Kemudian tugas kita selanjutnya, bagaimana cara membuat dinamisnya konten yang berada di dalam ini. Sekarang kita masuk ke view-nya. Coba perhatikan pada
application views. Tadi kita sudah membuat dokter di sini. Di dalam dokter kita bisa membuat sebuah file. Oke, akan saya buat dengan nama dokter list. Jadi di sini ibaratkan kita akan membuat tampilan list data dokternya. Di sini sekilas akan saya tampilkan sekilas saja. Halaman data master dokter, ya, misal akan tertampil data seperti itu. Untuk kontrolernya saya taruh di sini, untuk layoutnya saya taruh di kanan, config-nya saya close. Oke, untuk dokter list ini yang akan tertampil pada bagian kontennya di sini. Oke. Jika kita sudah menyiapkan file dokter listnya, sekarang kita menuju ke layout lagi. Agar tampilan bisa dinamis, kita harus kembali ke div yang sudah kita siapkan tadi. Oke, maksud saya div tempat dimana kita akan menaruh kontennya tadi. Oke, di bagian ini kan. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Di sini akan saya tampilkan tag yang gede biar jelas di sini. Dicoba. Saya refresh. Oke. Berarti tagnya sudah tepat di sini. Dan pada bagian ini ya, kita harus perhatikan di sini. Di bagian ini kita akan menginkludkan file dokter list ini. Oke, di sini saya buat div terlebih dahulu. Untuk bootstrap menggunakan container seperti ini. Ya. Di dalam div yang sudah kita buat ini, oke, sebentar saya kembalikan sebentar untuk melihat div yang sebenarnya yang diminta oleh admin LTE. Oke, maaf, jadi kita harus menggunakan kelas konten dan di dalamnya ada row. Oke, kita ikuti saja. Saya kembalikan ke posisi sebelumnya, tidak usah bingung. Ini kembali ke posisi persis dengan yang tadi. Hanya saja kelasnya kita menggunakan konten. Kemudian di dalamnya kita membuat div dengan kelas row seperti admin LTE yang disarankan oleh admin LTE. Ya. Jadi intinya di dalam div ini kita akan menggunakan cara penginkludan dengan perintah kode editor dengan cara seperti ini. Load view. Oke, auto tag-nya tidak berjalan. Saya akan tulis manual saja. This load view. Kemudian diikuti dengan nama dokter list. Oke. Tapi jangan lupa penulisan kita mulai di dalam views. Jadi mulai dokter diikuti dengan dokter list. Oke, sudah saya save dan kita coba jalankan lagi. Oke. Tampilannya sudah berhasil. Ya, seperti yang kita buat tadi, bahwa tag data master dokter ini berasal dari file data list ini. Tetapi masalahnya data ini belum dinamis karena masih kita tuliskan secara hardcode di sini. Ini hanya meload pada dokter list, ya. Sekarang tugas kita akan
melakukan load secara dinamis. Oke. Caranya ialah di sini saya akan membuat satu folder lagi dengan nama pasien. Persis seperti dokter, juga akan saya buat file seperti itu. Maaf, new file pasien list. Oke, maaf, saya rename terlebih dahulu. Oke, di sini juga akan saya tampilkan tag yang gede. Data master pasien. Ya, seperti ini. Oke. Saya kembali ke layoutnya. Dalam layout ini sekarang kita setting terlebih dahulu untuk menunya. Oke, untuk hurufnya kita arahkan juga. Caranya seperti ini, menggunakan
kita buat juga seperti apabila teman-teman di sini ada hal yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa tanyakan di form komentar. Dan satu yang pasti, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel Peternak Code, dan untuk videonya jangan lupa di like dan di share ke teman-teman apabila bermanfaat. Dan semoga teman-teman terus melanjutkan video-video dari kami, dan semoga video ini juga bermanfaat. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.